alhamdulillah berjalan dengan baik, mudah-mudahan sampai hari kiamat. Cuman untuk kita mengembangkan lebih luas lagi, Jakarta ini kan nih ada saudara Zainuddin, mudah-mudahan dia dilantik jadi lurah. Sangat berat kalau kita megang Jakarta secara keseluruhan, karena persaingan ketat kalau di sana. Paling ya sebatas kantor atau sebatas sekretariat di mana jamaahnya dapat 2, dapat 3, tapi alhamdulillah. Kalau gini, kalau di sini potensi besar untuk menguasai Jawa Barat Nahdlatul Wathon. Karena kultur Bekasi ini atau Jawa Barat kan sama dengan kita, sering hizib, sering zikir, wirid. Nah, dibuktikan yang tadi saya bilang, Gabus ini kita sekarang kan megang sekitar lihat satu Sri Amur, Sri Mukti, Sri Mahi, Bogedor, Cabang Bungin, Wangkal, 7 desa. Itu di Wangkal aja kan baru di sana. Pesantren At-Tahiriyah Hamzan Wadi kita namain ada tua. Baru, tapi begitu nyebut hizib, wah masya Allah. Ini kan Sinar 5 sering meliput, anak muda lagi, bapaknya baru meninggal. Nah, dia tamatan pun. Kemudian Gembong sama orang Gembong. Jadi kalau kita menyebut zizib atau wirid itu udah cepet aja udah. Dan tradisi-tradisi kita yang di Jakarta masih di bawah sini, ya makan biasa. Tapi tidak pernah ada keluhan bagi mereka, ada aja katanya. Itu alhamdulillah, maka ditinjau dari situ potensi untuk berkembangnya perjuangan Nahdlatul Wathon kita di Jawa Barat ini luar biasa. Nah, sehingga Datuk Maulana Syekh pun sebagai pendiri Nahdlatul Wathon ini atau NBDI ini 2 bulan yang lampau beliau ya mimpi datangi saya, mau saya itu pesantren yang NW yang di Gabus itu menjadi pusat spiritual. Ya, itu cita-cita beliau menyarankan kita. Karena memang kita datang ke sini itu ya atas petunjuk beliau, atas petunjuk beliau gitu. Sehingga kadang-kadang aneh-aneh juga yang di Gabus ini, maksud saya aneh ini ketika di setelin dangdut dilempar anak-anak, nggak mau dia yang jaga-jaga ini, yang nggak kelihatan ini anak yang ngalamin lapor. Kemarin seminggu sebelum puasa dia entah pusing kali ini tukang kangkung kemana anak nyetel dangdut sehari ya habis dia dilempari. Tetapi ketika dia nyetel hizib, wirid atau ngaji enggak dia apa-apain, adem dia. Nah, makanya saya bilang hati-hati. Nah, berarti ini kan punya potensi kembali lagi untuk kebaikan. Nah, lalu bagaimana untuk mewujudkannya dari spiritual ini? Ya, saya sekali lagi punya keluarga besar kan, yang kalian lebih dulu lahir di ini, lalu sekarang sampai sekarang mungkin ribuan. Tentu tidak bin salabin membangun tempat spiritual itu kan. Kalau kami bicara dengan Haji Arif yang suka membantu pembangunannya, adiknya Ibu Angkat tuh, dia punya rencana besar juga. Dia udah cerita, ya udah kita selesaikan dulu SD, baru kita bikin tempat orang-orang nginap itu walaupun begini-gini. Ya, kita jalan aja. Kemudian Haji Kris juga sama, yang bapak-bapak di sini juga sama gitu. Dari segi hizib sudah jalan, hizib bisa ambil ya. Program kita nanti setelah dibuka di sini rencananya sekitar tanggal 20-an Juni kita membuka acara hizib dan wirid, kita gabung semua di dari kita gabung ke Jakarta memang minta sini, semua sepakat di sini, jadi kita gabungannya dengan alumni segala kan enak. Di sini luas tempatnya dan mungkin saat-saat yang tepat untuk kita bicara alumni, selesai acara langsung sampai malam kan tempat kita luas, nggak nyewa ini, nggak nyewa ini, enak ngajak adik-adik ini, anak-anak kita yang junior ini kan. Itu rencana nanti mungkin dibentuk panitia dipadukan alumni sini dengan di sana. Bapak-bapak kalau dikasih edikat itu seneng banget, dia bangga jadi panitia. Walaupun gelar tiker dia seneng banget ya. Kenteng situ aja turunin sampai rumah.
Iya, nanti diangkut. Kalau enggak langsung angkut sini aja. Iya udah, sini nuh, ujung. Yang tempat gantian Mobil bisa masuk nggak? Iya. Motornya pindahin dulu. Masukin aja, Arifah. Tuh. Tapi kita kan gini, tidak nunggu yang itu, Pak Lurah, adik-adik senior PPN, tidak nunggu jadi gedung dulu. Jadi kita sudah mulai. Artinya mungkin keluarga besar kita dari Jakarta, baik yang tua alumni mau nginep 5-10 orang nginep, kita tahajud kan enak. Ngajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita memperkenalkan melalui spiritual itu. Mungkin kita ngobrol agama, istirahat sebentar, kita bangun tahajud jam 4, pagi jam 9 udah pulang atau jam 10 kan gitu. Nggak menunggu gedung itu jadi, kan masjid kita udah ada. Ini rencananya masjid aja yang dipelebar. Sudah digambar lantai 2. Di bawahnya aula, atasnya baru masjid. Oh iya. Udah digambar. Iya. Kembali lagi tinggal nunggu itu jalan aja. Orang masjid masih bisa dipakai. Nginep kan bisa di mana-mana ini. Gedung SD, TK udah jadi. Jadi kita aja walaupun 5 orang, 6 orang keluarga kita jadi pemula. Sebagai tonggak sejarah kayak dulu lah. Karena masyarakat sini, keluarga besar NW di sini, kalau tamu datang dia senang banget. Mereka biasanya kalau ada tamu yang sering make di sini komunitas Mitsubishi. Ya. Iya. Itu di sini semua. Nggak mau pindah ke tempat lain. Nah, itu kalau tamu itu datang, jamaah itu nggak disuruh. Paling dia bilang begini, Pak, saya boleh nggak bikin tape, boleh nggak bikin ketan? Ya, boleh. Pahalanya besar. Diterima banget. Ya Allah, seneng banget. Dia ada satu kebanggaan karena begini, saya sering nyerita, saya nggak ngajak mereka bercerita. Ketika orang datang itu, Bang, itu tandanya cinta ke tempat kita. Iya. Berarti itu kalau kita sambut dengan baik menurut kemampuan kita itu pahala besar. Iya. Kita nggak sendiri. Hanya itu pengajian saya. Jadi mereka tanamkan itu. Iya, betul. Mereka tanamkan. Jadi nggak perlu nunggu gedung dulu, Pak. Kapan saja hari kita cari hari Minggu lah, malam Minggu kan Minggu libur. Ya itu kalau ibu-ibu Jakarta, bapak-bapak Jakarta udah mulai bukan udah mau mulai. Mulai. Dengan itulah orang akan ngikutin kita. Kan memang kata Bung Hatta ide yang besar itu memang sedikit yang miliki. Tetapi yang sedikit ini kalau dia istiqomah orang akan berbondong-bondong datang. Kita juga ya kan adik-adik tahu sebagai senior tidak pernah bicara materi gitu. Ya itu tadi kalau mau dato prinsipnya gitu, orang datang itu berarti cinta. Dia sebagai tamu. Semampu kita kasih aja. Kita nggak pernah bicara itu. Betul ya, tetap kita kasih dia sebagai tamu. Itu sebagai spiritualnya.